pada materi pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa kalor inilah salah satu bentuk energi, ya, salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Jadi dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalor ini berpindah yaitu dari tempat atau dari benda atau dari sistem, ya, sistem yang bersuhu tinggi, dari sistem yang bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu rendah. Jadi perpindahannya ya mirip dengan air, ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, atau dari benda yang memiliki atau sistem yang memiliki kalor yang banyak pindah ke tempat yang memiliki kalor yang sedikit, gitu ya. Itu. Nah, di awal kemarin sudah saya sampaikan, ya. Kemudian perpindahan kalor ini ada 3 macam, ada 3 cara, ya, ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama adalah secara konduksi, ya, secara konduksi. Apa itu arti konduksi? Ya, konduksi merupakan perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan partikel penghantarnya, ya, perpindahan kalor yang tidak disertai oleh perpindahan partikel penghantarnya. Yang sebenarnya kalau konduksi ini ada dua proses yang menyebabkan terjadinya konduksi, ya, perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama karena tabrakan antar partikel, ya, kemudian yang kedua ada kalor yang berpindah melalui elektron-elektron bebasnya, ya. Oke, sambil saya mengabsen yang baru hadir nih, Della Arianti, ya, itu, ya. Jadi secara konduksi itu berarti berpindah kalor itu tanpa disertai perpindahan partikelnya, artinya partikelnya tidak berpindah. Misalnya ini, ya, ini ada sebuah batang katakanlah spidol, ini saya anggap besi, gitu ya. Ketika di ujung yang ada kuning ini, ya, hijau ini, di ujung ini kita bakar, ya. Ini di sini kita bakar, maka yang tangan yang saya pegang ini akan terasa panas, daerah sini akan ikut terasa panas. Padahal bagian besi yang ujung ini kan, atau bagian misalnya ini kita anggap besi, ya, kita anggap besi, bagian ujung ini yang kita panaskan di sini, ini tidak berpindah ke arah yang ada tangan saya, ya, dia tidak berpindah, tapi yang berpindah adalah kalornya, ya, itu kalornya. Seperti kalau kita megang alat-alat masak, ya, yang diletakkan di atas kompor, kemudian kita pegang kan terasa panas, ya. Kemudian atau besi yang kita panaskan ujungnya, maka pada saat kita pegang ujung yang satunya lagi kan terasa panas. Nah, itu perpindahan secara konduksi, ya, perpindahan secara konduksi. Kalau saya gambarkan mungkin begini, ya. Misalnya ini ada sebuah batang, ini ujung A, di sini ujung B, nah, sebuah batang. Nah, di dalam batang ini, ya, misalnya zat padat besi, ya. Nah, di dalamnya ada partikel-partikel, ya, partikel-partikel kecil. Kalau saya buat besar seperti ini, ya. Nah, ini partikel-partikel saya besarkan, misalnya. Ya, sebenarnya dia kan partikel-partikel kecil, ya, nah, dalam zat padat ini. Nah, pada ujung yang satu ini misalnya saya panaskan dengan api. Nah, ini gambar lilin, ya. Nah, ini ujung dipanaskan, ya. Ujung satu ini di ujung A, ya, batang ujung A, ya, dipanaskan, ya, di sini. Maka ini ada partikel yang pertama ini akan menerima kalor dari api ini, ya. Dari api ini akan menerima kalor. Kemudian partikel ini kan berdempetan dengan partikel yang sebelahnya.
Ya, partikel itu berdempetan dengan partikel yang sebelahnya. Nah, dari partikel satu ini akan pindah ke partikel yang kedua. Begitu juga yang kedua ini akan berdempetan dengan yang ketiga. Ini akan berpindah ke yang ketiga. Dari yang ketiga ini pindah ke yang keempat dan seterusnya sampai sehingga ke ujung B. Ya. Nah, itu perpindahan kalornya. Artinya bahwa prinsipnya kita tahu bahwa kalor itu berpindah dari suatu tempat yang memiliki kalor yang lebih tinggi ke kalor yang lebih rendah, ya. Jadi partikel A ini ketika partikel yang pertama ini ketika dipanaskan kan semakin lama dia semakin banyak. Nah, ketika sudah ada selisih antara partikel satu dengan dua, misalnya pertama yang satu ini memiliki satu kalor, kemudian yang kedua ini masih kosong. Nah, tambah lagi menjadi dua, ini masih kosong, maka yang dua kan pindah ke kosong ini jadi satu. Nanti sebelah ini kan kosong, ini satu, berarti ini pindah, yang ini lagi diisi lagi, pindah lagi, diisi lagi, pindah lagi, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya ujung B itu akan terasa panas, ya, atau dia partikel yang ujung sini, ya ini dia menerima kalor, ya. Yang berpindah dari ujung A ke ujung B itu kalor, bukan partikelnya, ya. Partikelnya nggak ikut bergerak, ya. Partikelnya nggak ikut bergerak, artinya benda itu tetap utuh, tetap bentuknya, artinya tidak hancur gitu ya, tidak bergerak partikelnya, ya. Kalau dia berupa pelat panjang ya tetap dalam bentuk pelat panjang, tapi dia pada ujung A dengan ujung B itu hanya berbeda rasa, suhunya yang beda, ya. Ada yang panas, ada yang lebih panas, ada yang panas, ada yang dingin gitu ya. Nah, itu menunjukkan adanya perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor seperti ini dinamakan dengan perpindahan secara konduksi, ya. Perpindahan secara konduksi. Oke, ya. Nah, ini untuk perpindahan kalor yang pertama, ya. Perpindahan kalor yang pertama. Kemudian perpindahan kalor secara konduksi ini terjadinya pada zat padat, ya, pada zat padat, sehingga ya dari beberapa macam zat padat itu akan ada dua sifat nantinya yang terjadi, ya. Ada yang zat padat yang bisa menghantarkan panas dengan baik, ya. Ini sering disebut dengan konduktor, ya, konduktor. Kemudian ada zat padat yang kurang bagus atau jelek menghantarkan panasnya. Ini kita sebut, bahkan ada yang tidak bisa, misalnya kita sebut isolator, ya. Yang jelek, ya, yang jelek menghantarkan panasnya pada zat padat ini kita sebut dengan isolator, ya. Yang kategori konduktor yang bagus untuk mengantarkan panas ini rata-rata adalah dalam bentuk zat padat berupa logam, ya, berupa logam. Kemudian yang isolator itu berupa non logam, selain logam, ya, atau non logam berbentuk isolator, ya. Oke, yang kedua adalah konveksi, ya, secara konveksi. Nah, secara konveksi apa? Yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Artinya terjadinya perpindahan kalor itu karena pada proses partikelnya ikut pindah, ya, yang bergerak, partikelnya yang bergerak, ya. Nah, partikelnya yang bergerak itu. Jadi partikel yang bergerak ini membawa kalor, ya, sehingga kalor tadi kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana kalor itu dibawa oleh partikel itu, ya. Nah, ini namanya perpindahan secara konveksi. Kenapa bisa terjadi perpindahan secara konveksi? Ini adalah karena adanya perbedaan massa
jenis ya. Seperti apa contoh perpindahan secara konveksi? Contohnya pada air ya, kita merebus air ya. Kalau kita merebus air, nah, air dipanaskan, bagian bawah kan duluan panas tuh. Nah, bagian bawah duluan panas, kemudian air yang bagian bawah ini otomatis massa jenis berat jenisnya akan berkurang ya, berat jenisnya berkurang sehingga yang atas kan lebih berat, air yang bagian atas lebih berat sehingga air yang atas turun, air yang bawahnya kan naik, begitu seterusnya, yang atas turun, yang bawah naik ya. Kita kenal dengan air mendidih gitu ya. Kemudian ada cerobong asap ya. Cerobong asap ketika ujung pangkal dari cerobong itu sumbernya kan dari api ya, yang panas, kemudian ada asap. Nah, asap ini kan mendapatkan panas ya, panas dari api, mendapatkan tekanan dari api sehingga asap ini kan bergerak gitu, dia ke asap yang di pangkal yang dekat api kan lebih ringan, nanti dia akan bergerak gitu ya. Cerobong asap. Kemudian kipas angin gitu ya. Kipas angin. Nah, jadi air yang bergerak tadi kan membawa kalor ya, membawa kalor gitu. Atau asap yang bergerak tadi kan membawa kalor ya, atau angin yang bergerak tadi kan membawa kalor gitu ya, partikel asap atau partikel angin ya, partikel air tadi yang bergerak tadi yang membawa kalor. Nah, perpindahan ini disebut dengan perpindahan secara konveksi ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya gambarkan yang konveksi tadi ya, misalnya ini ada sebuah berisi air ya. Nah, ini pada berisi air, kemudian ya dia berada di tungku ya, tungku. Ini kita panaskan ya, wadah ini kita panaskan, maka partikel air yang di bawah ini, partikel air yang di bawah ini akan menerima kalor ya, menerima kalor, dampaknya berat jenisnya akan berkurang ya. Sedangkan partikel yang di atas kan belum menerima kalor gitu ya, belum menerima kalor. Nah, yang bawah ini karena dia berat jenisnya lebih kecil dari yang atas, maka ini akan seolah-olah naik, karena ini yang lebih berat ya, ini akan turun ya. Yang atas ini lebih berat ya, karena pengaruh berubah, massa jenisnya berubah ya, perbedaan massa jenis. Nah, yang atas ini lebih berat sehingga yang atas akan ke bawah, turun. Ketika ini dipanaskan lagi ya, berat jenisnya akan berkurang. Yang atas kan jadinya lebih besar berat jenisnya, maka yang atas turun lagi, dan seterusnya ya. Ini seolah-olah yang bawah naik, yang atas turun. Yang dari bawah naik, yang dari atas turun ya. Nah, itu ini biasa kita kenal dengan air mendidih gitu ya, proses pada air yang mendidih. Nah, perpindahan kalor berputar seperti ini namanya perpindahan kalor secara konveksi ya. Jadi perpindahan kalor secara konveksi. Nah, cara konveksi ini bisa pada saat kita merebus air ya, atau pada saat kita melihat pergerakan asap ya, asap yang bergerak ya, atau pada proses misalnya kipas angin gitu ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan kalor radiasi ya. Perpindahan kalor secara radiasi ini apa? Yaitu perpindahan kalor atau
pancaran energi ya, energi kalor dari permukaan sebuah benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Bentuk gelombang elektromagnetik ya, kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bisa bergerak ya, bisa merambat tanpa adanya perantara, tidak memerlukan perantara. Artinya dia bisa merambat tanpa adanya perantara ya. Sehingganya dalam fisika kita kenal dengan cara merambat seperti ini adalah radiasi ya, atau dipancarkan. Nah, contoh kalor yang berpindah secara radiasi adalah panas dari sinar matahari ya. Dari sumber panas yang paling utama, paling besar di bumi ini adalah dari matahari. Matahari memancarkan sinar langsung turun ke bumi ya. Dia merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik gitu ya. Jadi merambatnya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Tuh, panas dari sinar matahari atau panas dari api unggun ya. Panas dari api unggun. Nah, jadi kita kan sering kalau misalnya anak-anak pramuka ya, sering ngadakan kegiatan api unggun. Nah, supaya dia berada di lingkungan sekitar api unggun itu supaya mendapatkan kehangatan ya. Nah, kehangatan itu kan didapat dari pancaran kalor yang bersumber dari api unggun itu ya. Jadi dari api unggun itu memancarkan panas langsung ke tubuh ya kita yang berada di sekitar lingkungan api unggun itu. Nah, itu namanya perpindahan secara radiasi. Oke ya, jadi ada 3 ya, ada 3 cara. Saya simpulkan bahwa ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama adalah cara konduksi, yang kedua adalah cara konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Di mana konduksi, yang pertama adalah konduksi adalah perpindahan kalor biasanya pada zat padat, yaitu perpindahan yang tidak disertai oleh perpindahan partikel zatnya atau partikel penghantarnya. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikelnya ya, berarti partikel zatnya itu ikut berpindah, ikut bergerak dan membawa panas. Nah, ini secara konveksi namanya. Kemudian yang ketiga adalah secara radiasi ya. Secara radiasi yaitu pancaran energi yang dari permukaan suatu benda yang berbentuk gelombang elektromagnetik ya. Artinya kita udah sering istilah radiasi ya. Jadi dia itu adalah sebuah bentuk gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik ya. Dia merambat tanpa ada perantara. Jadi tanpa ada perantara ya otomatis perantaranya tidak bergerak juga tidak ada ya. Sehingga yang ketiga kita kenal dengan istilah radiasi. Itu ya. Oke, anak-anak semuanya, teman-teman yang ada di grup ini. Jadi ada